Baru menikah 1 hari, ibu mertua langsung memecat pembantunya. Kamu saya pecat. Menantuku akan menggantikan tugasmu, ucap ibu mertuaku. Dengar itu, aku syok dan langsung pergi dari rumah dengan kecewa. 2 hari kemudian, 97, panggilan masuk dari mertuaku panik, ketakutan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu adalah hari pertama Andin memulai kehidupannya sebagai seorang istri. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kamar menyinari wajahnya yang baru saja terbangun. Andin merapikan tempat tidur dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia. Ada harapan besar dalam hatinya untuk membangun keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang bersama Mario. Pria yang baru saja resmi menjadi suaminya kemarin. Andin menatap pantulan dirinya di cermin meja rias, merapikan jilbabnya dengan sangat teliti dan hati-hati. Ia berniat turun ke dapur pagi ini untuk menyiapkan sarapan pertama bagi suami dan ibu mertuanya. Semangat seorang pengantin baru membara di dalam dadanya. Ia membayangkan senyum hangat Mario saat mencicipi masakannya dan pujian tulus dari Ibu Nurma. Namun harapan manis itu hancur berantakan bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di anak tangga terakhir menuju lantai bawah. Suara bentakan keras terdengar memecah keheningan pagi dari arah dapur. Langkah kaki Andin terhenti seketika. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia mempercepat langkahnya menuruni sisa anak tangga untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di ambang pintu dapur, Andin melihat pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di pagi pertamanya sebagai anggota keluarga tersebut. Di dekat meja makan kayu yang besar, Ibu Nurma berdiri, tegak berkacak pinggang dengan wajah garang dan mata melotot. Di depannya, Ina, asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun mengabdi di rumah, itu menunduk dalam-dalam sambil menangis terisak. Sementara itu, Mario duduk di kursi meja makan dengan sangat santai. Suaminya itu hanya memegang cangkir kopi panasnya tanpa menunjuk raut wajah peduli sedikit pun terhadap tangisan wanita paruhaya di dekatnya. Kamu saya pecat. Mulai hari ini, menantuku yang akan menggantikan tugasmu, bentah Ibu Nurma dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan dapur. Mendengar kalimat tersebut, tubuh Andin terasa kaku. Ia melangkah maju, perlahan mendekati meja makan dengan wajah pucat dan perasaan tidak percaya. Ia menatap ibu mertuanya yang masih bernapas terengah-engah karena emosi, lalu beralih menatap suaminya yang masih asyik menyeruput kopi. Andin mencoba mencari kejelasan dari situasi yang sangat tidak masuk akal ini. Ia berharap Mario akan angkat bicara dan membela kebenaran atau setidaknya menjelaskan bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Ibu, apa maksudnya ini? Kenapa Inah dipecat secara tiba-tiba dan kenapa aku yang harus menggantikan pekerjaannya? Tanya Andin dengan suara bergetar menahan gejolak di dadanya. Ibu Nurma menoleh ke arah Andin dengan tatapan merendahkan, senyum sinis tersungging di bibir wanita paruh baya itu. Ibu Nurma mengibaskan tangannya seolah mengusir Inah yang masih menangis memohon belas kasihan. Tanpa rasa bersalah, Ibu Nurma menatap Andin dari atas sampai bawah. Ia merasa memiliki kuasa penuh atas menantu perempuannya itu. Kamu dengar sendiri, Andin, buat apa saya membuang-buang uang membayar asisten rumah tangga kalau di rumah ini sudah ada menantu perempuan? Tugas seorang istri dan menantu itu melayani keluarga. Mulai sekarang kamu yang bertugas memasak, mencuci pakaian, menyapu, mengepel, dan mengurus semua kebutuhan rumah ini. Ina sudah saya beri pesangon seadanya dan dia harus pergi dari rumah ini sekarang juga, ucap Ibu Nurma dengan nada memerintah yang sangat mutlak. Andin menelan ludah dengan susah payah.
Ia mengalihkan pandangannya kepada Mario, pria yang baru kemarin berjanji di hadapan agama untuk memuliakan dan menjaganya itu kini hanya menatap Andin dengan tatapan dingin. Tidak ada raut penyesalan atau rasa bersalah di wajah Mario. Pria itu meletakkan cangkir kopinya perlahan di atas meja lalu melipat tangannya di dada. Ibu benar, Andin. Sebagai istri kamu harus berbakti kepada keluarga ini. Lagi pula, kamu kan di rumah saja setiap hari. Daripada kamu tidak ada kegiatan, lebih baik kamu mengurus rumah. Turuti saja kemauan ibu, jangan membantah di hari pertama kita berumah tangga, ucap Mario tanpa sedikit pun perasaan bersalah. Mendengar perkataan suaminya, dunia Andin seakan runtuh seketika. Hatinya hancur, berkeping-keping. Selama ini ia mengira Mario adalah pria yang lembut dan pengertian. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia nikahi ternyata tidak memiliki pendirian dan tega membiarkan istrinya diperlakukan seperti pembantu, tidak berbayar. Mario dan ibunya sama sekali tidak mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Andin. Mereka mengira Andin hanyalah seorang wanita pengangguran yang setiap hari hanya sibuk bermain laptop, padahal Andin adalah seorang pengusaha rintisan yang sangat sukses dan memiliki penghasilan jauh melampaui Mario. Selama ini, Andin memilih untuk hidup sederhana dan menutupi kesuksesannya agar Mario tidak merasa rendah diri. Namun, pengorbanan dan pengertiannya ternyata dibalas dengan penghinaan yang luar biasa. Andin tidak menangis. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari pelupuk matanya. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh rasa kecewa dan kemarahan yang membeku menjadi tekad. Ia menatap tajam ke arah Mario dan ibu Nurma secara bergantian. Andin menyadari bahwa bertahan di rumah ini sama saja dengan membuang harga dirinya ke tempat sampah. Ia menikah untuk menjadi seorang istri yang dihormati dan pasangan yang setara, bukan untuk menjadi pelayan yang direndahkan. Maaf, saya menikah untuk jadi istri, bukan babu gratisan, ucap Andin dengan nada yang sangat tenang, namun mematikan. Tanpa menunggu tanggapan dari Mario maupun Ibu Nurma yang terkejut mendengar balasan berani itu, Andin langsung berbalik badan. Ia melangkah cepat menaiki tangga menuju kamarnya. Setibanya di kamar, Andin mengeluarkan koper besarnya dari dalam lemari. Ia mengambil semua pakaian dan barang-barang pribadinya dengan gerakan cepat dan teratur. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam setiap gerakannya. Ia memasukkan semua barangnya ke dalam koper dan menutup resletingnya dengan kuat. Andin mengambil tas tangannya, merapikan letak jilbabnya sejenak di depan cermin, lalu menarik kopernya keluar kamar. Saat Andin menuruni tangga dengan membawa koper, Mario dan ibu Nurma sudah berdiri di ruang tengah. Mereka tampak terkejut melihat Andin yang benar-benar bersiap untuk pergi. Mario mencoba menghalangi langkah Andin. Namun, Andin menepis tangan suaminya dengan kasar. Ibu Nurma berteriak, mengingatkan tentang dosa istri yang meninggalkan rumah suami. Tetapi Andin sama sekali tidak peduli. Ia terus melangkah melewati mereka berdua tanpa menoleh ke belakang. Andin membuka pintu utama rumah itu dan melangkah keluar menuju jalan raya. Ia meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi surga barunya, namun ternyata hanyalah sebuah tempat penuh kepalsuan dan penghinaan. Udara pagi terasa dingin menerpa wajah Andin saat ia berdiri di pinggir jalan raya. Ia melambaikan tangan memanggil sebuah taksi yang kebetulan melintas. Setelah memasukkan kopernya ke dalam bagasi, Andin duduk di kursi penumpang belakang dan menyebutkan alamat tujuannya kepada sang sopir. Di dalam taksi, Andin menghela napas panjang. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa awal ia mengenal Mario. Ia mengingat betapa seringnya Mario mengeluh tentang kesulitan keuangannya. Mario selalu bercerita bahwa gajinya habis untuk membiayai pengobatan anggota keluarganya yang sakit-sakitan. Yang ternyata kini Andin ketahui hanyalah sebuah kebohongan besar. Karena rasa iba dan cinta yang tulus, Andin tanpa ragu memberikan akses keuangan pribadinya kepada Mario.
Ia membayarkan uang muka mobil baru untuk Mario menanggung cicilan bulanannya, bahkan memberikan akses kartu kredit miliknya untuk keperluan sehari-hari. Mario. Semua kebaikan itu Andin berikan dengan harapan Mario bisa fokus menata masa depan mereka berdua. Namun, kenyataannya Mario hanyalah seorang pria benalu yang memanfaatkan kebaikan dan harta istrinya untuk kesenangan pribadi dan ibunya. Kini mata Andin telah terbuka lebar. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dimanfaatkan. Mobil taksi yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah bangunan megah bergaya, modern. Bangunan itu adalah gedung perkantoran miliknya sendiri. Andin membayar taksi dan melangkah masuk ke dalam gedung dengan langkah tegap. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Andin langsung menuju ke ruangannya dan duduk di kursi kebesarannya. Ia mengambil ponsel dari dalam tas dan mencari nomor kontak asisten kepercayaannya yang mengurus seluruh aliran dana dan aset pribadinya. Halo, tolong segera proses pembatalan semua pembayaran otomatis dari rekening pribadi saya. Hentikan pembayaran cicilan mobil atas nama Mario hari ini juga. Selain itu, blokir semua akses kartu kredit yang selama ini digunakan oleh Mario dan keluarganya. Tarik kembali semua fasilitas keuangan yang terhubung dengan nama mereka tanpa terkecuali. Saya ingin semuanya beres dalam waktu kurang dari 1 jam, perintah Andin dengan suara tegas dan lugas tanpa memberikan ruang untuk pertanyaan. Setelah menyelesaikan panggilan telepon tersebut, Andin bersandar di kursinya. Perasaannya mulai sedikit lega. Rantai benalu yang selama ini menggerogoti hasil kerja kerasnya telah ia putuskan. Namun, pikiran Andin tiba-tiba teringat pada sosok Bei Inah. Ia teringat wajah renta asisten rumah tangga tersebut yang menangis tersedu-sedu karena diusir tanpa pesangon yang layak. Andin tahu bahwa Bei Inah adalah seorang janda yang harus menghidupi cucunya di kampung. Dipecat secara sepihak tentu menjadi pukulan berat bagi wanita malang itu. Andin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menolong Bea, terutama karena Bei Inah selalu bersikap baik kepadanya selama masa perkenalan dengan keluarga Mario. Andin kembali mengambil ponselnya dan memerintahkan sopir pribadinya untuk menyiapkan mobil. Ia memutuskan untuk mencari keberadaan Bei Inah. Andin memperkirakan Bei Inah pasti belum jauh dari lingkungan rumah ibu Nurma karena wanita itu harus membawa banyak barang bawaan. Tebakan Andin tepat sasaran. Setelah berputar-putar menyusuri jalanan di sekitar area perumahan tersebut, Andin melihat sosok Bei Inah sedang duduk termenung di sebuah tempat pemberhentian bus. Di sampingnya terdapat 2 buah tas besar yang terlihat sangat usang dan berat. Bei Inah tampak sedang menghapus air. Matanya menggunakan ujung lengan bajunya. Andin menyuruh sopirnya untuk menepi. Ia turun dari mobil dan berjalan menghampiri Bei Inah. Asisten rumah tangga itu terkejut melihat Andin berdiri di hadapannya. Ia buru-buru berdiri dan menundukkan kepala, merasa canggung karena kini Andin adalah menantu dari mantan majikannya. Namun, Andin langsung meraih kedua tangan Bei Inah dan menggenggamnya dengan erat. Ia menatap mata Bei Inah dengan penuh kehangatan. Bei Inah tidak perlu bersedih lagi. Mulai hari ini, Bibi tidak perlu bekerja di rumah itu. Bibi, ikut saya saja. Saya memiliki rumah sendiri yang butuh diurus. Gajinya akan saya lipat gandakan dari yang biasa Bibi terima dari Ibu Nurma. Bibi juga bisa tinggal di paviliun belakang rumah saya yang sangat nyaman. Kalau Bibi mau, cucu, Bibi juga boleh diajak tinggal bersama kita nanti. Bagaimana Bi, apakah Bibi bersedia bekerja dengan saya? Tawar Andin dengan nada suara yang sangat lembut. Mendengar tawaran tersebut, tangis Bei Inah pecah. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Andin di saat ia sedang merasa sangat putus asa. Bei Inah menganggukkan kepalanya berkali-kali sambil terus mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga. Andin tersenyum lega. Ia membantu sopirnya memasukkan barang-barang milik Bei Inah ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melaju menuju kediaman pribadi Andin.
yang sesungguhnya. Sebuah rumah mewah yang luas dan asri. Tempat yang selama ini dirahasiakan Andin dari Mario demi menjaga perasaan suaminya. Setibanya di rumah pribadinya, Andin mempersilakan Beinah untuk beristirahat dan menata barang-barangnya di paviliun yang telah disediakan. Andin berjalan menuju ruang keluarga dan duduk di atas sofa yang empuk. Ia membuka ponselnya untuk memeriksa pesan yang masuk. Sebuah pesan dari asistennya mengonfirmasi bahwa semua akses perbankan, kartu kredit, dan pembayaran otomatis untuk Mario telah berhasil diblokir dan dihentikan sepenuhnya. Andin tersenyum puas membaca pesan tersebut. Ia meletakkan ponselnya di atas meja kaca. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Andin tahu pasti bahwa Mario dan Ibu Nurma akan segera merasakan dampak dari terhentinya aliran dana tersebut. Ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Hukuman bagi orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan gemar merendahkan orang lain akan segera tiba menghampiri hidup mereka. 2 hari telah berlalu sejak langkah mantap Andin meninggalkan rumah tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat itu, keadaan rumah yang biasanya selalu terlihat bersih dan rapi kini berubah drastis menjadi sangat kacau dan tidak terkendali. Tumpukan piring kotor dan gelas bekas kopi menggunung di dalam bak cuci piring hingga sisa makanan di sana mulai menimbulkan bau yang sangat menyengat dan mengundang lalat. Lantai rumah terasa lengket saat dipijak karena tumpahan minuman manis yang tidak kunjung dibersihkan. Di ruang cuci, pakaian kotor milik Mario dan Ibu Nurma berserakan di mana-mana menyerupai bukit kecil yang berantakan. Ibu Nurma yang selama ini terbiasa hidup enak dan selalu mengandalkan tenaga asisten rumah tangga kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada lagi orang yang bisa ia suruh-suruh sesuka hati. Wanita paruh baya itu sama sekali tidak memiliki keterampilan untuk mengurus rumah tangga yang besar tersebut sendirian. Pagi itu, Ibu Nurma terbangun dengan perut yang berbunyi menahan lapar. Ia melangkah gontai menuju dapur dengan harapan menemukan sisa makanan dari hari kemarin. Namun, meja makan kosong melompong. Ia mencoba menyalakan kompor untuk menggoreng sebutir telur. Namun karena ketidaktahuannya mengatur besaran api, telur tersebut hangus, menghitam dan memunculkan asap tebal yang membuat matanya perih. Sambil terbatuk-batuk, Ibu Nurma mematikan kompor dan membanting spatula ke dalam tempat cuci piring dengan perasaan marah yang meledak-ledak. Ia berteriak, memanggil Mario yang masih tertidur, lelap di kamarnya. Mario turun dengan wajah kusut dan mata setengah tertutup, sama sekali tidak memedulikan keluhan ibunya tentang keadaan rumah yang berantakan dan perut yang kelaparan. Pria itu dengan santai mengambil ponselnya untuk memesan makanan melalui layanan pesan antar. Berniat menggunakan kartu pembayaran yang selama ini ia pakai. Namun ketika Mario mencoba menyelesaikan pesanan makanannya, layar ponselnya berulang kali menampilkan pesan bahwa pembayaran telah ditolak oleh pihak bank. Ia mencoba menggunakan kartu yang lain namun hasilnya tetap sama. Mario mulai merasa panik dan keringat dingin merembes di dahinya. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan semua akses keuangan yang selama ini ia nikmati secara bebas dari istrinya. Mario mencoba menghubungi pihak layanan pelanggan bank dan jawaban yang ia terima bagaikan petir di siang bolong. Semua kartu dan fasilitas keuangannya telah diblokir secara permanen atas permintaan pemilik rekening utama yaitu Andin. Mario terdiam mematung. Ponselnya perlahan turun dari telinganya. Ia baru saja menyadari bahwa ancaman Andin 2 hari yang lalu bukanlah sekadar gertakan kosong belaka. Belum sempat Mario mencerna kenyataan pahit bahwa sumber keuangannya telah terputus total. Suara gedoran keras terdengar dari arah pintu depan rumah. Gedoran itu begitu kasar dan bertenaga hingga membuat kaca jendela bergetar hebat. Ibu Nurma yang terkejut langsung berlari menuju ruang tamu, diikuti oleh Mario yang masih diliputi kebingungan. Saat Mario membuka pintu,
3 orang pria berbadan besar dengan wajah garang berdiri menatapnya dengan tatapan mengancam. Pria yang berdiri paling depan langsung menyodorkan sebuah map berisi dokumen penagihan utang. Mereka datang untuk menarik paksa mobil mewah milik Mario yang terparkir di halaman rumah. Pria itu menjelaskan dengan suara lantang bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut telah menunggak dan sistem pembayaran otomatis yang biasa digunakan telah dibatalkan dari pihak bank pusat. Mobil ini harus kami bawa sekarang juga karena Anda sudah gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Serahkan kunci mobilnya sekarang atau kami akan mengambil tindakan tegas, bentak pria penagih utang tersebut dengan suara yang menggelegar hingga terdengar ke jalanan depan rumah. Mendengar keributan tersebut, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka dan berdiri di balik pagar untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Ibu Nurma merasa wajahnya memanas karena rasa malu yang luar biasa. Selama ini ia selalu memamerkan kekayaan dan mobil mewah anaknya kepada para tetangga. Dan kini semua orang melihat kebohongannya terbongkar dengan sangat memalukan. Ibu Nurma berusaha membujuk para penagih utang itu dengan suara memelas memohon agar diberikan kelonggaran waktu beberapa hari lagi. Namun para pria tersebut tidak mau mendengarkan alasan apapun. Mario yang kehilangan akal sehatnya mencoba melawan. Namun salah satu penagih utang langsung mendorong dadanya hingga Mario terhuyung ke belakang. Karena tidak memiliki pilihan lain dan takut masalah menjadi semakin panjang, Mario dengan tangan gemetar menyerahkan kunci mobil kesayangannya. Mereka berdua hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan mobil mewah itu dikendarai, menjauh dari halaman rumah mereka. Rasa malu, lapar, dan marah bercampur menjadi satu di dalam dada Ibu Nurma. Ia berbalik dan menatap Mario dengan penuh penyesalan. Ibu Nurma menyadari bahwa semua kehancuran ini bermula sejak Andin pergi meninggalkan rumah. Ia menyalahkan Andin atas semua kemalangan yang menimpa keluarganya hari ini. Dengan tangan gemetar karena emosi yang meluap-luap, Ibu Nurma mengambil ponselnya dan mulai menghubungi nomor telepon Andin. Panggilan pertama tidak dijawab, panggilan kedua diabaikan. Ibu Nurma terus menekan tombol panggil, berulang-ulang bagaikan orang yang kehilangan kewarasan. Layar ponsel terus menunjukkan bahwa panggilan sedang dialihkan. Ibu Nurma tidak menyerah. Ia terus menelepon sambil mengumpat dan menyumpahi menantunya itu. Sementara itu, di sebuah ruangan kantor yang mewah dan tenang, Andin sedang duduk bersandar di kursinya sambil menikmati secangkir teh hangat. Di atas meja kerjanya, layar ponselnya terus menyala redup, menampilkan nama Ibu Nurma sebagai pemanggil. Andin telah mematikan suara, nada deringnya membiarkan layar itu menyala berkedip-kedip seperti sebuah pertunjukan bisu yang sangat menghibur. Ia melihat jumlah panggilan tak terjawab terus bertambah dengan cepat. 50 panggilan, 70 panggilan. Hingga akhirnya angka itu berhenti di 97 panggilan tak terjawab. Andin meletakkan cangkir tehnya dengan anggun. Ia tahu bahwa di seberang sana, mantan ibu mertuanya pasti sedang berada dalam puncak kepanikan dan kemarahan. Ketika panggilan ke-98 masuk, Andin memutuskan untuk menyentuh layar ponselnya dan mengangkat panggilan tersebut. Belum sempat Andin mengucapkan satu patah kata pun, suara teriakan melengking dari Ibu Nurma langsung menusuk telinganya. Andin, berani-beraninya kamu melakukan semua ini kepada kami. Dasar istri tidak tahu diri. Cepat kembali ke rumah ini. Sekarang juga dan urus semua kekacauan. Ini, bayar semua tagihan mobil anakku, atau aku akan membuat hidupmu hancur, berantakan, teriak Ibu Nurma dari seberang telepon dengan napas terengah-engah. Andin mendengarkan semua cacian itu dengan wajah datar dan sangat tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau penyesalan di dalam hatinya. Setelah Ibu Nurma selesai berteriak dan hanya terdengar suara napasnya yang berat, Andin mendekatkan ponsel itu ke bibirnya. Ia membalas perkataan ibu mertuanya dengan nada suara yang sangat dingin, menusuk dan penuh dengan kepuasan. Silakan nikmati rumah mewah itu tanpa saya.
Jangan pernah menghubungi saya lagi, karena mulai detik ini hidup kalian bukan lagi urusan saya, ucap Andin tegas. Tanpa menunggu balasan atau jeritan kemarahan lanjutan dari Ibu Nurma, Andin langsung memutus panggilan tersebut. Ia kemudian memblokir nomor telepon Ibu Nurma dan Mario secara bersamaan. Andin meletakkan ponselnya kembali ke atas meja dan menarik napas panjang. Beban berat yang selama ini mengikatnya telah benar-benar terlepas. Kini biarkan mereka merasakan sendiri bagaimana kejamnya kehidupan tanpa tempat untuk bergantung. Matahari perlahan meninggi membawa hawa hangat yang menembus kaca jendela ruang kerja Andin. Suasana kantor pusat yang dipimpinnya sangat sibuk dengan berbagai proyek rancangan bangunan yang sedang berjalan. Namun pikiran Andin saat ini sedang terpusat pada hal lain yang jauh lebih penting dari urusan pekerjaannya. Beberapa waktu yang lalu, Andin telah menyewa seorang informan rahasia yang sangat terpercaya untuk menyelidiki secara mendalam mengenai segala aktivitas dan riwayat keuangan Mario selama mereka menjalin hubungan hingga akhirnya menikah. Andin merasa perlu mengumpulkan semua bukti nyata untuk memastikan bahwa keputusannya meninggalkan pria itu adalah langkah yang paling tepat. Ia tidak ingin gegabah. Ia membutuhkan fakta kuat yang bisa menjadi senjatanya di kemudian hari jika keluarga itu mencoba mencari gara-gara. Pintu ruangan Andin diketuk perlahan dari luar. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi melangkah masuk, membawa sebuah map tebal berwarna coklat di tangannya. Pria itu adalah orang kepercayaan Andin yang bertugas mengumpulkan semua informasi berharga tersebut. Ia meletakkan map tebal itu tepat di hadapan Andin, lalu duduk di kursi seberang meja dengan raut wajah yang sangat serius. Andin menatap map itu sejenak sebelum tangannya bergerak, membuka tali pengikatnya. Jantung Andin berdegup dengan ritme yang teratur. Ia sudah menyiapkan mentalnya untuk menerima kenyataan seburuk apapun yang tertulis di dalam lembaran-lembaran kertas tersebut. Namun, apa yang ia temukan di dalam map itu ternyata jauh lebih busuk dan menjijikan dari apa yang pernah ia bayangkan. Lembar pertama yang Andin tarik dari dalam map adalah salinan riwayat aliran dana dari rekening yang selama ini Andin percayakan kepada Mario. Di sana terpampang jelas deretan angka dalam jumlah yang sangat besar, mengalir secara rutin ke sebuah nomor rekening yang sama sekali tidak Andin kenal. Pria di hadapannya mulai menjelaskan dengan runut. Uang ratusan juta yang selama ini diminta oleh Mario dengan alasan untuk membangun usaha mandiri ternyata tidak pernah digunakan untuk modal bisnis apapun. Semua uang hasil keringat Andin itu dengan teganya dialihkan oleh Mario ke rekening seorang wanita bernama Lisma. Andin menelan ludah membaca nama itu. Sebuah nama yang tidak pernah sekalipun disebut oleh Mario selama mereka saling mengenal. Jadi selama ini, uang yang dia bilang untuk modal usaha malah diberikan pada wanita itu. Tanya Andin dengan suara tertahan, berusaha menjaga emosinya agar tidak meledak di depan orang kepercayaannya. Benar sekali, kami telah menelusuri kemana saja uang itu mengalir. Sebagian besar digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita bernama Lisma tersebut. Saudara Mario terbukti membelikan berbagai macam perhiasan mahal, tas bermerek, hingga membayar sewa tempat tinggal kelas atas untuk wanita ini. Jelas sang informan sambil menunjuk beberapa bukti lembar pembayaran yang terlampir di halaman berikutnya. Andin membalik halaman selanjutnya dan napasnya seketika tercekat. Terdapat belasan lembar foto yang dicetak dengan sangat jelas dan tajam. Foto-foto itu menampilkan Mario yang sedang bermesraan dengan Lisma di berbagai tempat mewah. Ada foto mereka sedang tertawa bahagia di sebuah tempat makan berkelas. Foto Mario yang sedang memakaikan kalung emas ke leher Lisma di sebuah toko perhiasan ternama, hingga foto mereka berdua berjalan bergandengan tangan keluar dari sebuah pusat perbelanjaan. Di dalam foto-foto tersebut, Mario tampak begitu gagah dan bahagia. Sangat berbeda dengan sosok pria yang selalu mengeluh kesulitan uang saat berada di hadapan Andin.
Mario telah menggunakan uang istrinya sendiri untuk membahagiakan wanita lain di belakang punggungnya. Tangan Andin sedikit bergetar saat menyentuh foto-foto tersebut. Selama ini, ia selalu mengalah menekan pengeluarannya sendiri dan bekerja keras siang dan malam demi membantu perekonomian keluarga Mario. Ia rela merahasiakan kesuksesannya karena tidak ingin menyakiti harga diri suaminya. Namun, pengorbanannya itu ternyata hanya dijadikan alat bagi Mario untuk membiayai perselingkuhannya. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini mengiris hatinya begitu dalam. Suaminya bukan hanya seorang pemalas yang bergantung pada ibunya, melainkan juga seorang pembohong besar dan pengkhianat yang tidak memiliki hati nurani. Mario dan Ibu Nurma benar-benar merupakan pasangan, ibu dan anak yang saling melengkapi dalam hal keburukan. Ibu Nurma yang gila, hormat, dan Mario yang gemar menipu demi kesenangan pribadinya. Apakah ada informasi lain yang perlu saya ketahui selain bukti perselingkuhan ini? Tanya Andin setelah berhasil menguasai kembali ketenangannya. Sang informan mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa Ibu Nurma mengetahui hubungan gelap antara Mario dan Lisma. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Ibu Nurma tertangkap kamera sedang makan bersama dengan Mario dan Lisma di sebuah restoran. Fakta ini semakin menyulut kemarahan di dalam dada Andin. Ternyata selama ini ia hidup di tengah-tengah keluarga yang berkomplot untuk menipu dan memanfaatkannya habis-habisan. Pantas saja Ibu Nurma berani menyuruhnya menggantikan posisi asisten rumah tangga pada hari pertama pernikahan mereka. Mereka menganggap Andin hanyalah sumber uang bodoh yang bisa ditekan dan diperlakukan seperti budak tanpa bayaran. Kerja yang sangat bagus. Simpan salinan asli dari semua dokumen dan foto-foto ini di tempat yang paling aman. Kita akan menggunakannya sebagai bukti utama saat saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama nanti. Pastikan tidak ada satuan celah bagi mereka untuk menyangkal kebenaran ini, ucap Andin dengan nada yang sangat tegas dan penuh perhitungan. Setelah informan tersebut pamit dan meninggalkan ruangan, Andin bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela kaca yang besar dan menatap jauh ke arah pemandangan bangunan bertingkat di luar sana. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Yang tersisa kini hanyalah tekad yang sekeras baja untuk menghancurkan keangkuhan mereka. Andin menyadari bahwa diam dan pergi begitu saja tidaklah cukup untuk memberikan pelajaran kepada manusia-manusia tidak tahu diri seperti Mario dan Ibu Nurma. Ia harus memastikan bahwa mereka kehilangan segala hal yang selama ini mereka banggakan dari hasil mencuri hak miliknya. Andin memasukkan semua bukti kebusukan Mario ke dalam brankas besi yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruangannya. Ia mengunci brankas itu dengan rapat. Surat cerai akan segera ia persiapkan. Namun sebelum itu terjadi, Andin membiarkan mereka merasakan siksaan perlahan-lahan dari hilangnya sumber keuangan yang selama ini menopang gaya hidup palsu mereka. Andin tersenyum dingin memikirkan hari di mana semua kebenaran ini akan terungkap di depan mata mereka sendiri. Permainan baru saja memasuki babak yang paling menyenangkan dan Andin memegang semua kendali kemenangan di tangannya. Keresahan melanda hati Ibu Nurma sejak kejadian penarikan paksa kendaraan milik anaknya 2 hari yang lalu. Namun, rasa gengsi yang menutupi akal sehatnya membuat wanita paruhaya itu menolak untuk terlihat menderita di depan lingkaran pertemanannya. Hari ini adalah jadwal pertemuan rutin bulanan bersama kelompok ibu-ibu papan atas yang selalu ia banggakan. Pertemuan itu diadakan di sebuah rumah makan yang sangat megah dan terkenal dengan harga makanannya yang sangat menguras kantong. Ibu Nurma berdandan dengan sangat berlebihan sejak pagi hari. Ia memakai perhiasan emas berlapis-lapis di leher dan pergelangan tangannya untuk menutupi fakta bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran. Ia bahkan meminjam sedikit uang dari tabungan lama Mario untuk menyewa kendaraan yang terlihat bagus agar teman-temannya tidak melihat ia datang menggunakan angkutan umum biasa. Sesampainya di dalam rumah makan tersebut, Ibu Nurma melangkah dengan dagu terangkat tinggi. Ia langsung disambut oleh teman-temannya yang sudah berkumpul di meja bundar bagian tengah.
Ibu Nurma mengambil tempat duduk utama, bersiap untuk menjadi pusat perhatian. Seperti biasanya, sepanjang acara, mulut Ibu Nurma tidak berhenti menyombongkan diri. Ia bercerita dengan suara lantang tentang betapa suksesnya Mario dalam mengelola usaha dan betapa besar uang belanja yang selalu ia terima setiap bulannya dari anak kesayangannya itu. Ia sama sekali tidak menyinggung nama Andin. Seolah menantunya itu tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Teman-temannya mendengarkan dengan raut wajah beragam. Ada yang memuji, namun banyak juga yang menyembunyikan senyum, meragukan di balik cangkir minuman mereka. Ibu Nurma tidak peduli dengan tatapan tersebut. Baginya, pengakuan dari orang lain adalah hal yang paling penting untuk menjaga harga dirinya. Untuk membuktikan ucapannya, Ibu Nurma dengan sengaja mengambil buku menu dan memesan berbagai macam hidangan laut yang paling mahal. Ia juga memesan berbagai jenis minuman buah-buahan segar dengan harga selangit untuk seluruh orang yang ada di meja tersebut. Ia ingin menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak bermasalah dengan pengeluaran uang dalam jumlah besar. Pesanan datang silih berganti memenuhi meja bundar mereka. Aroma masakan yang lezat menguar di udara. Ibu Nurma mempersilakan teman-temannya untuk makan sepuasnya sambil terus bercerita tentang rencana-rencana palsu Mario untuk membeli rumah baru yang lebih besar. Ia benar-benar tenggelam dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri hingga lupa pada kenyataan pahit yang sedang menunggunya di rumah. Waktu berlalu dengan cepat dan tibalah saat yang paling menegangkan, yaitu waktu untuk membayar semua pesanan. Piring-piring sudah kosong dan percakapan mulai mereda. Sebagai orang yang paling banyak bicara dan memesan makanan paling mahal, Ibu Nurma dengan penuh gaya mengangkat tangannya memanggil pelayan. Ia berniat mentraktir seluruh teman-temannya hari ini untuk membuktikan bahwa kekayaannya bukan sekadar omong kosong. Seorang pelayan datang mendekat membawa buku kecil berisi rincian harga yang harus dibayar. Ibu Nurma bahkan tidak repot-repot melihat deretan angka yang tertera di sana. Ia langsung membuka tasnya dengan gerakan lambat yang dibuat-buat agar semua orang memperhatikan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kartu pembayaran yang selama ini diberikan oleh Mario kepadanya. Kartu itu sebenarnya terhubung langsung dengan rekening pribadi Andin. Namun Ibu Nurma selalu meyakini bahwa itu adalah hasil keringat anak laki-lakinya. Pelayan menerima kartu tersebut dengan sopan dan memasukkannya ke dalam mesin pembaca otomatis yang ia bawa. Mesin itu memproses data selama beberapa detik yang terasa sangat lama bagi Ibu Nurma. Tiba-tiba terdengar bunyi peringatan, tanda penolakan yang cukup keras dari mesin tersebut, diikuti oleh keluarnya secari kertas kecil berisi pemberitahuan. Pelayan itu menatap layar mesin dengan dahi berkerut lalu menatap Ibu Nurma dengan raut wajah penuh penyesalan. Maaf Ibu, kartu ini ditolak karena sudah tidak bisa digunakan atau telah diblokir oleh pihak bank pusat. Apakah Ibu memiliki kartu lain atau ingin membayar dengan uang tunai saat ini juga? Ucap pelayan tersebut dengan suara yang cukup jelas hingga terdengar oleh seluruh orang di meja itu. Mendengar ucapan pelayan tersebut, senyum sombong di wajah Ibu Nurma memudar seketika. Jantungnya berdegup sangat kencang berdetak memburu, menghantam tulang rusuknya. Ia merasa hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya dalam waktu yang bersamaan. Teman-temannya yang semula sibuk mengobrol kini terdiam seribu bahasa dan menatap tajam ke arahnya. Terdengar suara bisik-bisik kecil dari arah samping kiri dan kanannya yang saling bersahutan. Ibu Nurma mencoba tersenyum canggung untuk menutupi rasa paniknya yang mulai meledak-ledak. Ia merebut kartu itu dari tangan pelayan dan meminta petugas tersebut untuk mencobanya sekali lagi. Beralasan bahwa mungkin ada kesalahan jaringan pada mesin pembayaran mereka hari ini. Pelayan itu menuruti permintaannya. Dengan sabar, memasukkan kembali kartu itu ke dalam celah mesin. Namun, hasilnya tetap sama. Bunyi penolakan kembali terdengar nyaring. Kartu itu benar-benar mati total dan tidak memiliki nilai guna apapun. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi Ibu Nurma merusak riasan wajahnya yang tebal.
Tagihan makanan di atas meja itu mencapai angka jutaan rupiah. Jumlah yang sangat mustahil ia bayar menggunakan sisa uang tunai yang ada di dalam dompetnya saat ini. Suara bisikan teman-temannya kini terdengar semakin jelas dan sangat menyakitkan telinga. Beberapa di antara mereka bahkan secara terang-terangan menertawakan kemalangan Ibu Nurma dan menyindir kesombongannya yang baru saja dipamerkan dengan sangat angkuh beberapa menit yang lalu. Rasa malu yang tak tertahankan menampar wajah Ibu Nurma dengan sangat keras, meruntuhkan harga dirinya hingga ke titik terendah. Karena tidak memiliki jalan keluar lain dan manajer rumah makan mulai mendekat untuk meminta kejelasan pembayaran. Ibu Nurma dengan tangan gemetar terpaksa melepaskan 2 buah gelang emas besar dari pergelangan tangannya. Ia menyerahkan perhiasan kesayangannya itu kepada pengelola rumah makan sebagai jaminan agar ia tidak ditahan di sana karena tuduhan makan tanpa membayar. Pengelola menerima jaminan tersebut dengan wajah datar dan memberikan selembar tanda terima. Ibu Nurma melangkah keluar dari tempat mewah itu dengan kepala tertunduk lesu, tubuhnya lemah seolah tidak bertulang. Ia berjalan keluar diiringi oleh tatapan merendahkan dari orang-orang yang selama ini ia anggap sebagai sahabat karibnya. Kepulangannya ke rumah diwarnai dengan amarah yang meledak-ledak. Ia membanting pintu dan berteriak memarahi Mario yang hanya bisa terdiam kebingungan menghadapi kehancuran yang mulai menelan keluarga mereka hidup-hidup. Pagi berikutnya, Ibu Nurma bangun dengan perasaan dendam yang sangat kuat, menguasai seluruh pikiran dan hatinya. Rasa malu yang ia telan mentah-mentah di acara pertemuan kemarin membuatnya tidak bisa tidur nyenyak semalaman penuh. Matanya membengkak karena terus memikirkan kejadian memalukan tersebut. Ia menyalahkan Andin atas semua bencana yang menimpa keluarganya saat ini. Menurut pemikiran sempitnya, Andin adalah dalang dari semua kekacauan ini. Seorang menantu durhaka yang sengaja ingin mempermalukan mertua dan menghancurkan kehidupan suaminya sendiri. Ibu Nurma sama sekali tidak mau merenungi kesalahannya yang telah mengusir asisten rumah tangga dan merendahkan Andin di hari pertama pernikahan. Ia merasa berhak untuk marah dan memberikan pelajaran kepada wanita yang berani menantang kekuasaannya di dalam rumah itu. Dengan langkah tergesa-gesa, Ibu Nurma membongkar lemari kerja Mario di kamar untuk mencari tahu di mana tempat Andin bekerja selama ini. Ia membolak-balik tumpukan kertas dan buku catatan milik anaknya. Setelah beberapa saat mencari, Ibu Nurma akhirnya menemukan sebuah alamat bangunan perkantoran yang pernah dicatat oleh Mario di lembar paling belakang buku kecilnya. Tanpa berpikir panjang, Ibu Nurma segera bersiap-siap. Ia memakai pakaian berlapis yang terlihat garang dan merias wajahnya setajam mungkin agar terlihat menakutkan. Tujuannya hari ini hanya satu, yaitu melabrak Andin di tempat kerjanya, mempermalukan menantunya itu di depan atasan dan rekan-rekan kerjanya, agar Andin merasakan kehancuran harga diri yang sama seperti yang ia rasakan kemarin. Ibu Nurma sangat yakin bahwa Andin hanyalah seorang pegawai biasa yang akan menangis memohon ampun jika mertuanya datang membuat keributan besar. Ia menyewa sebuah kendaraan angkutan umum dan memerintahkan pengemudinya untuk melaju secepat mungkin menuju alamat yang tertera di kertas tersebut. Ketika turun dari kendaraan, langkah Ibu Nurma sempat terhenti sejenak di tepi jalan raya. Ia mendongak menatap bangunan menjulang tinggi yang dilapisi kaca gelap di hadapannya. Bangunan itu terlihat sangat megah, kokoh, dan berkelas. Dikelilingi oleh taman yang tertata sangat rapi dan air mancur yang indah memancar di bagian depan. Ada sedikit keraguan yang menyelinap di hatinya saat melihat kemewahan tempat tersebut. Namun ego dan amarahnya dengan cepat menyingkirkan perasaan gentar itu. Ibu Nurma melangkah masuk ke dalam ruang tunggu depan yang sangat luas dan sejuk. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan. Langkah kakinya yang penuh dengan amarah. Ia berjalan lurus melewati area tempat duduk tamu dan menuju meja panjang tempat petugas penerima tamu berjaga. Mengabaikan tatapan heran dari beberapa orang berpakaian rapi yang berlalu lalang di sekitarnya. Di mana meja kerja perempuan bernama Andin, suruh dia keluar menemui saya sekarang juga.
Saya adalah ibu mertuanya dan saya punya urusan yang sangat penting dengan perempuan tidak tahu diri itu. Teriak Ibu Nurma sambil menggebrak meja penerima tamu dengan telapak tangannya hingga menimbulkan suara yang sangat keras. Petugas wanita di balik meja itu terkejut dan mundur selangkah. Namun, ia tetap berusaha menjaga kesopanan karena sudah dilatih untuk menghadapi berbagai macam situasi. Ia bertanya dengan nada lembut mengenai keperluan Ibu Nurma dan meminta agar wanita itu mengecilkan suara agar tidak mengganggu ketenangan pengunjung lain serta karyawan yang sedang bekerja. Namun peringatan halus itu justru membuat Ibu Nurma semakin menjadi-jadi layaknya orang kesurupan. Ia berteriak semakin keras, menyebut Andin dengan berbagai macam julukan buruk dan menuduh Andin sebagai perempuan pembuat masalah yang lari dari tanggung jawab. Keributan itu dengan cepat memancing perhatian banyak orang di lantai bawah. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap segera berlari, mendekat untuk menenangkan Ibu Nurma. Namun wanita parubaya itu meronta kuat dan menolak untuk diamankan dari tempat tersebut. Andin, keluar kamu. Berani sekali kamu mempermalukan mertua dan membuat keluargaku menderita kelaparan. Dasar perempuan tidak tahu adab. Cepat, keluar dan hadapi saya di sini sebelum saya hancurkan tempat ini. Teriak Ibu Nurma dengan urat leher yang menonjol, keluar menantang siapa saja yang berani mendekatinya. Tepat pada saat suasana semakin memanas dan tidak terkendali, pintu kaca sebuah ruangan besar yang terletak tidak jauh dari meja penerima tamu terbuka lebar. Andin melangkah keluar dari ruangan tersebut dengan langkah yang sangat tenang dan penuh percaya diri. Penampilannya hari ini sangat berbeda jauh dari apa yang selama ini dibayangkan oleh Ibu Nurma di dalam kepalanya. Andin tidak mengenakan pakaian lusuh atau seragam pegawai. Rendahan, ia mengenakan setelan pakaian kerja khusus yang sangat rapi, elegan, dan memancarkan kewibawaan seorang pemimpin tertinggi di tempat itu. Di belakang Andin, beberapa orang asisten mengekor dengan membawa tumpukan map, laporan dan menunduk hormat setiap kali Andin memberikan arahan singkat. Langkah Andin terhenti ketika ia melihat Ibu Nurma sedang meronta-ronta di antara pegangan kuat para petugas keamanan. Tatapan mata Andin sangat dingin, datar, dan tajam, menusuk langsung ke ulu hati mantan ibu mertuanya tanpa ada sedikit pun rasa iba. Lepaskan dia. Perintah Andin kepada kedua petugas keamanan tersebut dengan nada suara yang rendah namun syarat akan tekanan mutlak. Kedua petugas itu tanpa banyak bertanya langsung melepaskan pegangan mereka dan menepi dengan sikap hormat sempurna kepada Andin. Ibu Nurma merapikan pakaiannya yang berantakan akibat tarikan tadi lalu menunjuk wajah Andin dengan senyum penuh kemenangan. Ia merasa telah berhasil memancing Andin keluar dari tempat persembunyiannya. Ibu Nurma membuka mulutnya lebar-lebar, mengambil napas panjang, bersiap untuk memuntahkan semua caci maki yang sudah ia simpan rapi sejak berangkat dari rumah. Ia ingin memastikan semua orang di ruangan tunggu yang luas itu mendengar betapa buruknya kelakuan Andin sebagai seorang istri dan menantu. Namun, sebelum Ibu Nurma sempat mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya, Andin melangkah maju dan memotong kesempatannya. Andin menatap sekeliling, ruangan yang kini mendadak hening tanpa suara sedikit pun. Semua karyawan dan tamu menghentikan kegiatan mereka dan menatap ke arah pertengkaran tersebut dengan penuh ketegangan. Andin kemudian menatap wajah Ibu Nurma yang mulai kebingungan melihat reaksi aneh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menegur atau menyalahkan Andin. Mereka justru terlihat sangat segan menunduk dan takut untuk menatap mata Andin secara langsung. Ibu, ini kantor saya pemilik tunggal tempat ini. Semua orang yang ada di dalam gedung besar ini bekerja di bawah perintah saya dan menerima upah dari saya. Jika ibu datang ke sini hanya untuk berteriak tidak karuan dan membuat keributan di properti milik saya, maka ibu telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan memalukan. Jika ibu tidak berbalik dan pergi sekarang juga dari hadapan saya tidak akan segan-segan memanggil polisi untuk menyeret ibu keluar atas
tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik pengusaha. Ucap Andin dengan suara yang sangat tenang, terukur, namun menggemakan ancaman yang sangat mematikan di telinga Ibu Nurma. Wajah Ibu Nurma berubah pucat pasi dalam, sekejap mata menyerupai kertas kosong. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada satuan suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Kenyataan yang baru saja menghantam kesadarannya terasa sangat tidak masuk akal, namun tersaji begitu nyata tak terbantahkan di depan matanya. Wanita yang selama ini ia hina habis-habisan, ia suruh menjadi asisten rumah tangga pengganti dan ia anggap sebagai beban tidak berguna. Ternyata adalah seorang pemilik perusahaan raksasa yang mempekerjakan ratusan orang. Tubuh Ibu Nurma bergetar hebat, menyadari kebodohannya sendiri yang sangat fatal. Ia telah membangunkan seekor naga yang sedang tidur nyenyak, dan kini ia hanya bisa terdiam membeku. Saat naga itu bersiap untuk melahap, habis seluruh kesombongannya tanpa menyisakan apapun. Mario melangkah masuk ke dalam gedung tempat ia bekerja dengan langkah yang terasa sangat berat. Beban pikiran mengenai kendaraannya yang disita dan semua akses pembayaran yang diblokir membuat kepalanya berdenyut, nyeri. Ia berusaha mempertahankan raut wajah tenang di depan rekan-rekan kerjanya. Mario masih merasa memiliki satu-satunya kebanggaan yang tersisa, yaitu jabatan yang cukup bergengsi di tempat kerja tersebut. Selama ini ia menyombongkan posisinya kepada semua orang tanpa pernah menyadari bahwa kedudukan itu ia dapatkan bukan karena kemampuannya sendiri. Pekerjaan itu adalah hasil dari kesepakatan tertutup antara pimpinan tempatnya bekerja dengan perusahaan raksasa milik Andin. Karena Mario sama sekali tidak mengetahui siapa Andin sebenarnya, ia selalu merasa bahwa dirinya adalah pria yang hebat dan sukses karena usahanya sendiri. Saat Mario berjalan menuju meja kerjanya, ia merasakan ada sesuatu yang sangat aneh dengan suasana di sekitarnya. Beberapa rekan kerjanya menatapnya dengan pandangan sinis dan saling berbisik saat ia lewat. Belum sempat Mario duduk di kursinya, seorang petugas keamanan menghampirinya dan meminta Mario untuk segera menghadap ke ruangan pimpinan tertinggi. Perasaan tidak enak mulai menjalar di dada Mario. Ia berjalan mengikuti petugas keamanan tersebut dengan tangan dingin berkeringat. Ketika ia membuka pintu ruangan pimpinan, ia melihat atasannya sedang duduk dengan wajah yang sangat keras. Dan di atas meja sudah tersedia sebuah kotak kardus berisi seluruh barang-barang pribadi milik Mario dari meja kerjanya. Duduklah Mario, saya tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Mulai hari ini, detik ini juga kamu resmi diberhentikan dari tempat ini. Perusahaan tidak lagi membutuhkan tenagamu, ucap pimpinan tersebut dengan nada yang sangat tegas tanpa memberikan ruang untuk tawar-menawar. Mendengar keputusan mendadak itu, Mario merasa seakan ada batu besar yang menghantam kepalanya. Ia mencoba memprotes dan menanyakan alasan pemecatan yang dirasa sangat tidak masuk akal tersebut. Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan besar dalam pekerjaannya belakangan ini. Sang pimpinan hanya tersenyum, merendahkan mendengar pembelaan Mario. Atasannya itu kemudian menjelaskan kenyataan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Perusahaan mereka baru saja kehilangan dukungan dana dan kerjasama dari klien paling besar yang selama ini menghidupi mereka. Klien tersebut menarik semua bentuk investasi secara sepihak dan memberikan satu syarat mutlak jika ingin kerjasama itu dilanjutkan kembali, yaitu memberhentikan Mario secara tidak hormat. Kamu pasti bertanya-tanya siapa klien kehormatan kami itu. Dia adalah pemilik dari perusahaan tempat istri yang kamu sia-siakan bekerja. Istrimu, Andin, adalah pemilik modal utama di tempat ini. Dia yang dulu merekomendasikanmu untuk bekerja di sini dan kini dia juga yang mencabut rekomendasi itu. Kamu benar-benar pria bodoh yang telah membuang permata demi memungut batu kerikil. Tambah pimpinan itu sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Tubuh Mario bergetar hebat menerima kenyataan pahit tersebut. Kakinya terasa lemas tidak bertulang.
Ia dipaksa keluar dari ruangan dan diusir dari gedung tempatnya bekerja dengan membawa kotak kardus berisi barang-barangnya. Ia berjalan di trotoar, jalan raya dengan pandangan kosong. Semua kebanggaan dan kesombongannya runtuh tidak bersisa dalam waktu kurang dari 1 minggu sejak Andin meninggalkan rumahnya. Mario merasa dunia sedang menertawakan kebodohannya. Dalam keadaan hancur dan tidak memiliki arah tujuan, pikiran Mario tertuju pada Lisma. Ia merasa bahwa Lisma adalah satu-satunya tempat ia bisa mencari ketenangan dan dukungan saat ini. Mario menghubungi Lisma dan memintanya untuk bertemu di sebuah tempat makan. Saat mereka bertemu, Lisma sudah menanti dengan wajah kesal. Perempuan itu langsung memprotes mengapa Mario memintanya bertemu di tempat makan biasa dan tidak menjemputnya menggunakan kendaraan mewah seperti biasanya. Mario menundukkan wajahnya dan mulai menceritakan semua bencana yang menimpanya. Ia bercerita tentang kendaraannya yang disita, akses keuangannya yang terputus, hingga pemecatan yang baru saja ia alami. Ia memegang tangan Lisma dan memohon agar perempuan itu bersedia bersabar dan menemaninya memulai kehidupan dari bawah. Lagi, apa kamu bilang memulai dari bawah? Kamu pikir aku mau hidup susah bersama pria pengangguran sepertimu? Selama ini aku mau bersamamu karena kamu selalu memberikan perhiasan dan uang, belanja yang banyak. Kalau kamu sudah tidak punya apa-apa, untuk apa aku membuang waktu bersamamu? Bentak Lisma sambil menarik tangannya dengan kasar dari genggaman Mario. Lisma berdiri dari tempat duduknya dan memandang Mario dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Tanpa mengucapkan kata perpisahan sedikitpun, perempuan itu berbalik dan melangkah pergi meninggalkan Mario yang duduk mematung sendirian. Pukulan bertubi-tubi ini akhirnya menyadarkan Mario bahwa tidak ada satupun orang yang benar-benar tulus kepadanya selain Andin, wanita yang selama ini ia bohongi, dan ia manfaatkan hartanya adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti hati nurani Mario. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan, Mario mendatangi alamat rumah pribadi Andin yang baru ia ketahui dari orang suruhannya. Rumah itu sangat megah dan dijaga ketat. Mario berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, memohon kepada penjaga keamanan agar diizinkan bertemu dengan istrinya. Setelah menunggu beberapa lama, gerbang perlahan terbuka. Bukan Andin yang menyambutnya, melainkan seorang pengacara berpakaian rapi yang membawa sebuah amplop besar. Pengacara itu menyodorkan amplop tersebut ke dada Mario. Ibu Andin tidak memiliki waktu untuk menemui pembohong seperti Anda. Beliau meminta saya menyerahkan ini. Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai dan semua bukti perselingkuhan Anda. Bersiaplah untuk menghadapi persidangan. Ucap pengacara tersebut dengan suara datar lalu kembali masuk dan menutup gerbang besi itu rapat-rapat. Mario membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Berlembar-lembar foto kebersamaannya dengan Lisma di berbagai tempat mewah tercetak sangat jelas di sana, menyertai dokumen gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Andin. Mario jatuh terduduk di aspal jalanan, menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya sendiri yang telah menghancurkan masa depannya dengan tangannya sendiri. Hari yang telah ditentukan untuk persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang pengadilan agama dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Andin duduk di kursinya dengan postur tubuh yang sangat tegak, memancarkan ketenangan dan wibawa yang luar biasa. Wajahnya sama sekali tidak menyeratkan rasa takut atau keraguan. Di sampingnya, pengacara kepercayaannya sedang menata berbagai macam dokumen, bukti di atas meja. Di seberang ruangan, Mario duduk dengan bahu menurun dan wajah yang sangat kuyuh. Ia terlihat kehilangan semangat hidupnya. Sementara itu, Ibu Nurma yang duduk di kursi barisan belakang ruang sidang terus-menerus menunjukkan wajah garang dan tatapan penuh kebencian ke arah Andin. Wanita parubaya itu tidak berhenti menggerutu dan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.
majelis hakim memasuki ruangan dan persidangan pun secara resmi dimulai. Hakim ketua membacakan poin-poin tuntutan cerai yang diajukan oleh Andin yang mencakup kebohongan tentang kondisi keuangan, perselingkuhan, penghinaan yang dilakukan oleh keluarga suami, dan penipuan aliran dana yang digunakan untuk keperluan pribadi pihak pria beserta selingkuhannya. Mendengar semua tuntutan tersebut dibacakan, Ibu Nurma tidak mampu menahan diri lagi. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mulai berteriak-teriak di dalam ruang sidang, mengabaikan tata tertib dan peringatan dari petugas keamanan pengadilan. Itu semua bohong, Pak Hakim. Menantu saya ini adalah pembohong besar. Dia sengaja mengarang semua cerita ini untuk menutupi kelakuan buruknya sendiri. Dia adalah istri durhaka yang menelantarkan suami dan mertuanya kelaparan di rumah. Saya yakin dia menggunakan obat terlarang hingga akal sehatnya hilang dan menuduh anak saya yang tidak-tidak. Jangan percaya pada perempuan tidak tahu malu ini, teriak Ibu Nurma sambil menuding-nudingkan jari telunjuknya ke arah Andin dengan wajah yang memerah karena emosi. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras beberapa kali untuk menghentikan teriakan Ibu Nurma. Beliau memperingatkan dengan tegas bahwa jika Ibu Nurma tidak bisa mengendalikan diri, maka petugas akan mengusirnya keluar dari ruang persidangan. Ibu Nurma akhirnya duduk kembali dengan napas memburu, namun matanya tetap melotot penuh kemarahan. Andin sama sekali tidak terpancing oleh tuduhan tidak berdasar yang baru saja dilontarkan oleh mantan ibu mertuanya tersebut. Ia hanya tersenyum tipis dan memberikan isyarat kepada pengacaranya untuk mulai bergerak, membalas semua tuduhan kotor itu. Yang mulia majelis hakim, klien kami sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang baru saja dituduhkan. Sebaliknya, kami memiliki bukti yang sangat kuat mengenai perlakuan buruk yang diterima oleh klien kami tepat pada hari pertama setelah pernikahan dilangsungkan. Perlakuan inilah yang menjadi puncak alasan mengapa klien kami memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut untuk melindungi harga dirinya, ucap pengacara Andin dengan nada suara yang sangat meyakinkan. Pengacara itu kemudian meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar sebuah rekaman suara. Andin yang selalu waspada dan cerdas ternyata telah merekam semua pembicaraan mengerikan di pagi pertama ia tinggal di rumah mertuanya. Rekaman itu diputar dengan volume yang cukup keras sehingga suaranya menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Terdengar sangat jelas suara bentakan Ibu Nurma yang memecat Bainah dengan semena-mena. Kemudian terdengar pula suara Ibu Nurma yang merendahkan Andin dan menyuruhnya menjadi pengganti asisten rumah tangga untuk mengerjakan semua pekerjaan kasar tanpa dibayar. Tidak berhenti sampai di situ. Suara Mario pun terdengar menyetujui perkataan ibunya dan menuntut Andin untuk menurut tanpa boleh membantah sedikit pun. Mendengar suaranya sendiri diputar di ruang sidang, wajah Ibu Nurma berubah menjadi sangat pucat pasi. Kesombongannya langsung menguap tidak bersisa. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani lagi menatap mata hakim atau orang-orang yang hadir di ruangan tersebut. Mario juga menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Kebenaran telah terungkap dengan sangat telanjang tanpa bisa disangka lagi. Setelah rekaman itu selesai diputar, pengacara Andin maju ke depan meja majelis hakim dan menyerahkan tumpukan bukti berupa foto-foto perselingkuhan Mario dengan Lisma serta salinan aliran dana yang membuktikan bahwa Mario telah menggelapkan uang Andin. Semua bukti ini menunjukkan dengan jelas bahwa saudara Mario telah melakukan penipuan dan penggelapan dana milik kami dengan alasan untuk modal usaha. Namun ternyata digunakan untuk membiayai gaya hidup seorang wanita simpanan. Kami menuntut agar pengadilan mengabulkan permohonan cerai ini dan mewajibkan saudara Mario untuk mengembalikan seluruh dana yang telah ia ambil secara tidak sah, tegas pengacara. Andin menutup penjelasannya. Majelis hakim memeriksa semua dokumen dan bukti yang diserahkan dengan sangat teliti.
Suasana ruang sidang menjadi sangat hening selama proses pemeriksaan tersebut. Setelah beberapa saat berdiskusi, hakim ketua akhirnya membacakan keputusan akhir. Mengingat bukti-bukti yang disajikan sangat kuat dan tidak dapat dibantah oleh pihak Mario maupun pengacaranya, Haki, memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Andin secara penuh. Pernikahan mereka resmi diputus pada hari itu juga. Selain mengabulkan gugatan cerai, pengadilan juga memutuskan bahwa saudara Mario terbukti melakukan kebohongan finansial. Oleh karena itu, saudara Mario diwajibkan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan untuk kepentingan di luar kesepakatan rumah tangga kepada pihak penggugat sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bukti aliran dana. Keputusan ini mengikat dan harus segera dilaksanakan, ucap hakim ketua dengan suara lantang sebelum mengetuk palu sebanyak 3 kali. Ketukan palu itu terdengar seperti suara petir di telinga Mario dan Ibu Nurma. Ibu Nurma yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka kini dibelit utang ratusan juta kepada Andin, tiba-tiba berteriak histeris lalu jatuh pingsan di atas tempat duduknya. Petugas keamanan segera berdatangan untuk membantunya. Mario hanya bisa terdiam, membeku dengan pandangan kosong, menyadari bahwa hidupnya kini telah hancur berkeping-keping dan ia harus menanggung beban utang yang sangat besar. Sementara itu, Andin berdiri dari kursinya dengan perasaan yang sangat lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada pengacaranya dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia telah berhasil memenangkan pertarungannya dengan sangat terhormat dan membiarkan para pengkhianat itu tenggelam dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Waktu terus berjalan, meninggalkan semua kenangan pahit yang pernah singgah dalam kehidupan Andin. Beberapa bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di ruang sidang. Pengadilan agama membebaskannya dari belenggu pernikahan yang beracun tersebut. Kini Andin hidup dalam ketenangan yang tidak pernah ia rasakan. Sebelumnya, setiap pagi ia terbangun tanpa harus mendengar bentakan kasar atau tuntutan yang tidak masuk akal. Udara pagi yang ia hirup terasa jauh lebih segar dan ringan. Kehidupannya kembali pada jalurnya yang benar, dipenuhi dengan semangat dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya Mario yang terus-menerus menguras hasil jerih. Payahnya secara diam-diam, usaha rintisan yang dipimpin oleh Andin mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengagumkan. Perusahaannya baru saja berhasil memenangkan persaingan untuk menangani rancangan pembangunan sebuah pusat perbelanjaan terbesar di pusat kota. Keberhasilan tersebut membawa keuntungan yang sangat berlipat ganda dan semakin mengukuhkan kedudukan Andin sebagai salah satu pengusaha perempuan yang paling disegani. Kesuksesan yang diraih Andin tidak membuatnya menjadi sosok yang sombong atau lupa daratan. Sebaliknya, ia justru semakin banyak membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia sadar betul bahwa di luar sana ada banyak orang yang bernasib kurang beruntung, namun memiliki kemauan keras untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Andin mempekerjakan mereka di berbagai bagian usahanya, memberikan pelatihan dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang sangat layak baginya. Kekayaan bukanlah sesuatu yang harus ditumpuk untuk kepentingan diri sendiri, melainkan sebuah jalan untuk memberikan manfaat dan menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Prinsip inilah yang membuat seluruh karyawan di perusahaannya bekerja dengan penuh kesetiaan dan rasa hormat yang mendalam kepada pemimpin mereka. Ketenangan juga sangat terasa di kediaman pribadi Andin. Rumah besar yang asri itu kini dipenuhi dengan kehangatan. Bei Inah yang dulu diusir dengan sangat tidak manusiawi oleh Ibu Nurma kini telah mendapatkan posisi yang sangat terhormat di rumah tersebut. Andin tidak lagi menganggap Bei Inah sebagai asisten rumah tangga biasa, melainkan mengangkatnya menjadi kepala bagian yang mengatur seluruh keperluan rumah tangga dan mengawasi para pekerja lain di rumah tersebut. Bei Inah diberikan kepercayaan penuh untuk mengatur daftar belanja, menyusun jadwal, kebersihan hingga mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari rumah. Selain itu, Andin juga menepati janjinya untuk membawa cucu Bei Inah tinggal
bersama di pavilion belakang dan membiayai seluruh pendidikannya. Sore itu, Andin baru saja tiba di rumah setelah menyelesaikan berbagai pertemuan penting di kantornya. Ia melangkah masuk ke dalam ruang keluarga dan merebahkan tubuhnya di atas sofa yang empuk. Inah datang menghampiri dengan membawa nampan berisi secangkir teh hangat dan beberapa potong kue kering buatan tangannya sendiri. Wajah wanita parubaya itu terlihat sangat cerah dan bahagia, jauh berbeda dengan sosok rapuh yang menangis di pinggir jalan beberapa bulan yang lalu. Ia meletakkan nampan tersebut di atas meja dengan penuh kehati-hatian, lalu berdiri di dekat sofa sambil tersenyum menatap Andin. "Silakan diminum tehnya, Non Andin. Tadi saya sengaja membuatkan kue kering kesukaan Non Andin untuk teman minum teh sore ini. Apakah pekerjaan di kantor hari ini berjalan dengan lancar?" sapa Inah dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh perhatian. Andin membalas senyuman itu dengan tulus. Ia mengambil cangkir tehnya, menyesapnya perlahan, dan merasakan kehangatan yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Rasa lelah setelah seharian bekerja seketika memudar. Melihat ketulusan yang ditunjukkan oleh Inah, pekerjaan sangat lancar. Terima kasih teh dan kuenya. Rasanya selalu enak dan pas di lidah saya. Saya sungguh bersyukur Bibi ada di sini untuk membantu mengurus rumah ini. Tanpa bantuan Bibi, saya pasti akan sangat kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah, ucap Andin dengan nada penghargaan yang sangat tulus. Mendengar pujian tersebut, mata Inah tampak berkaca-kaca karena terharu. Ia menundukkan kepalanya sejenak sebelum kembali menatap Andin. Saya yang seharusnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Non Andin. Kalau saja waktu itu Non Andin tidak datang menolong saya tidak tahu bagaimana nasib saya dan cucu saya sekarang. Non Andin tidak hanya memberikan saya pekerjaan yang sangat baik, tetapi juga mengembalikan harga diri saya yang sempat diinjak-injak. Saya akan mengabdi di sini sebaik mungkin untuk membalas semua kebaikan Non Andin. Balas Inah dengan suara yang sedikit bergetar, menahan tangis kebahagiaan. Andin tersenyum dan meminta Inah untuk tidak terlalu berlebihan dalam berterima kasih. Ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah keharusan bagi sesama manusia yang saling membutuhkan. Di tengah perbincangan hangat tersebut, ponsel Andin tiba-tiba bergetar, menandakan adanya pesan masuk dari pengacaranya. Andin membuka pesan tersebut dan membaca isinya dengan saksama. Pengacaranya memberikan laporan terbaru mengenai penyelesaian hukum terkait kewajiban Mario yang diputuskan oleh pengadilan beberapa bulan yang lalu. Membaca laporan tersebut, Andin hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Hukuman atas kesombongan keluarga itu benar-benar datang dengan cara yang sangat telak dan menghancurkan. Di dalam laporan itu disebutkan bahwa Mario sama sekali tidak mampu mengembalikan uang ratusan juta yang telah ia gelapkan dari rekening Andin. Karena tidak ada iktikat baik dan tidak adanya harta benda lain yang bisa dijual, pihak pengadilan akhirnya menyita rumah mewah peninggalan keluarga Mario yang selama ini ditempati oleh Ibu Nurma. Proses penyitaan itu berlangsung dengan sangat memalukan karena disaksikan oleh seluruh tetangga di lingkungan tersebut. Ibu Nurma dan Mario diusir secara paksa dari rumah. Mereka sendiri tanpa sempat membawa banyak barang berharga. Ibu Nurma sempat mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya untuk meminjam uang atau mencari tempat berlindung sementara, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia membantu. Teman-temannya justru mencibir dan menjauhi Ibu Nurma karena tidak ingin terlibat dengan keluarga yang sedang terjerat utang besar dan memiliki nama buruk di masyarakat. Kini, Mario dan Ibu Nurma tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Semua kemewahan, kebanggaan, dan kesombongan yang selalu ditunjukkan oleh Ibu Nurma lenyap tidak bersisa ditelan oleh keegoisan mereka sendiri. Mario yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kendaraan, kehilangan wanita, simpanannya, dan kini kehilangan tempat tinggalnya benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak memiliki keterampilan khusus
yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan yang layak, karena selama ini ia hanya mengandalkan bantuan dan koneksi orang lain. Kehancuran keluarga itu merupakan akibat langsung dari ketidakjujuran dan kebiasaan mereka merendahkan orang yang tulus. Andin meletakkan ponselnya kembali ke atas meja. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatinya. Ia merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna. Kehidupan telah memberikan pelajaran berharga kepada mereka bahwa tidak ada kejahatan yang tidak mendapatkan balasannya. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, memancarkan hawa panas yang menyengat. Hingga ke permukaan jalan beraspal, kendaraan-kendaraan di jalan raya bergerak merayap perlahan akibat padatnya lalu lintas pada jam sibuk. Di tengah hiruk-pikuk jalanan tersebut, Andin sedang duduk dengan sangat nyaman di kursi penumpang bagian belakang di dalam mobil mewahnya. Suhu di dalam kendaraannya terasa sangat sejuk berbanding terbalik dengan kondisi di luar sana. Andin baru saja selesai meninjau salah satu lokasi proyek pembangunan yang akan segera dikerjakan oleh perusahaannya dan kini sedang dalam perjalanan kembali menuju kantor pusat. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, kulit yang empuk, sesekali melirik ke arah luar jendela untuk melihat pemandangan aktivitas masyarakat di pinggir jalan. Pikirannya tenang dan perasaannya sangat damai. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan, lengkap dengan jilbab yang tertata, sangat apik membingkai wajahnya yang berseri-seri. Mobil yang ditumpangi, Andin perlahan mengurangi kecepatannya, dan akhirnya berhenti total ketika lampu pengatur lalu lintas di perempatan jalan berubah menjadi merah. Perempatan itu terletak tidak jauh dari sebuah kawasan perumahan kelas menengah ke atas, tempat di mana salah satu mantan teman satu perkumpulan Ibu Nurma tinggal. Sambil menunggu lampu kembali hijau pandangan, Andin tanpa sengaja tertuju pada sebuah pemandangan yang berada tepat di seberang jalan. Di depan sebuah gerbang rumah yang cukup besar terdapat seorang wanita parubaya sedang membungkuk, menyapu jalanan dan membersihkan tumpukan daun kering serta sampah yang berserakan di sekitar selokan. Pakaian wanita itu terlihat sangat lusuh, kotor, dan basah oleh keringat. Ia memakai topi keping dari anyaman bambu untuk melindungi kepalanya dari sengatan panas matahari yang membakar kulit. Awalnya, Andin tidak terlalu memperhatikan sosok tersebut. Namun ketika wanita parubaya itu berdiri tegak untuk mengusap peluh di dahinya menggunakan punggung tangan, Andin seketika terkesiap. Jantungnya berdegup satu ketukan lebih cepat. Di balik wajah yang kusam terbakar matahari dan penuh dengan gurat kelelahan itu, Andin mengenali dengan sangat jelas siapa sosok tersebut. Wanita yang sedang memegang sapuli di kasar itu adalah Ibu Nurma, mertua yang dulu selalu memamerkan perhiasan emas, mengenakan pakaian mahal, dan menghina orang lain. Dengan dagu terangkat tinggi, kini terpaksa melakukan pekerjaan kasar di jalanan di bawah terik matahari demi mendapatkan upah harian. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Yang ada hanyalah raut penderitaan dan keputusasaan yang sangat dalam. Ibu Nurma rupanya terpaksa bekerja sebagai tenaga kebersihan harian untuk menyambung hidup setelah kehilangan segala-galanya. Belum habis rasa terkejut, Andin melihat pemandangan tersebut. Pandangannya beralih pada sosok seorang pria yang duduk beralaskan selembar kardus bekas tidak jauh dari tempat Ibu Nurma menyapu. Pria itu menunduk lesu di trotoar jalan sambil menunggui beberapa barang bekas seperti pakaian lama, sepatu yang solnya sudah menipis, dan beberapa perabotan rumah tangga sisa yang ia gelar di atas selembar kain usang. Ia menawarkan barang-barang rongsokan itu kepada setiap pejalan kaki yang lewat dengan suara parau yang memelas. Andin menajamkan pandangannya dan sekali lagi kenyataan mengejutkan menghantamnya. Pria penjual barang bekas yang terlihat sangat kuyu, kurus, dan tidak terawat itu adalah Mario. Pria yang dulu selalu membanggakan jabatannya, mengendarai kendaraan mewah hasil jerih payah istrinya, dan berselingkuh dengan wanita lain di tempat-tempat mahal. Kini jatuh
miskin hingga harus menjual barang sisa di pinggir jalan berdebu. Andin terdiam, membeku di tempat duduknya. Ia terus menatap kedua sosok dari masa lalunya, itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak ada senyum mengejek, tidak ada tawa kemenangan yang keluar dari bibirnya. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Keadilan dunia bekerja dengan cara yang sangat menakjubkan dan tepat sasaran. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri untuk menghancurkan mereka. Karena sifat buruk, keangkuhan, dan kebohongan, merekalah yang telah menjerumuskan mereka ke dalam jurang penderitaan ini. Hukuman yang mereka terima jauh lebih pedih daripada sekadar kehilangan harta, benda. Mereka telah kehilangan harga, diri dan kehormatan di mata semua orang. Ibu Nurma, Mario, kalian akhirnya mendapatkan tempat yang pantas sesuai dengan apa yang kalian tanam selama ini. Bisik Andin dari dalam hati tanpa berniat sedikit pun untuk membuka pintu dan turun dari kendaraannya. Ia merasa tidak memiliki urusan apa-apa lagi dengan orang-orang tersebut. Tepat pada saat itu seolah ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata, Ibu Nurma yang sedang memegang sapu lidi tiba-tiba memutar tubuhnya dan menoleh ke arah jalan raya. Tatapannya tertuju tepat pada mobil mewah berwarna gelap yang sedang berhenti di lampu merah. Kaca jendela penumpang bagian belakang mobil itu sedikit terbuka, menampilkan sosok di dalamnya dengan sangat jelas. Pandangan mata Ibu Nurma langsung terkunci pada sosok Andin yang duduk dengan sangat anggun di dalam kendaraan yang sejuk dan nyaman tersebut. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti berputar bagi Ibu Nurma. Matanya terbelalak lebar, bibirnya gemetar tanpa bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sapu lidi di tangannya terlepas dan jatuh berdebu di atas aspal. Rasa malu yang teramat sangat menyergap dada Ibu Nurma seperti gelombang pasang yang menenggelamkan kewarasannya. Ia baru saja tertangkap basah dalam kondisi paling hina oleh wanita yang dulu ia paksa untuk menjadi pelayan. Di saat yang sama, Mario yang mendengar suara sapu jatuh ikut menoleh dan akhirnya melihat keberadaan Andin di dalam kendaraan mewahnya. Pria itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik kedua lututnya karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Mereka berdua menyadari betapa bodohnya. Mereka telah membuang sosok permata paling berharga demi mengejar keserakahan yang tidak ada ujungnya. Andin melihat dengan jelas raut wajah penuh penyesalan, penderitaan, dan rasa malu yang terpancar dari mata Ibu Nurma. Namun, Andin sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menatap mantan mertuanya itu dengan tatapan datar dan sangat tenang. Andin kemudian tersenyum tipis, sebuah senyuman elegan yang menegaskan bahwa ia telah sepenuhnya menang dan terbebas dari masa lalunya yang kelam. Dengan gerakan yang sangat pelan dan pasti, Andin menekan tombol di sisi pintu, kaca, jendela mobil yang berwarna gelap itu. Perlahan-lahan bergerak naik, menutup celah pandangan antara dirinya dan keluarga pengkhianat tersebut. Tepat saat kaca jendela tertutup rapat, lampu pengatur lalu lintas berubah menjadi hijau. Pengemudi Andin menginjak pedal, gas dan mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan perempatan jalan tersebut. Kendaraan itu terus melaju ke depan, membawa Andin menuju kehidupan masa depan yang cemerlang, bahagia, dan penuh dengan kesuksesan. Sementara itu, Ibu Nurma hanya bisa berdiri kaku di pinggir jalan dengan air mata penyesalan yang menetes membasahi pipinya yang kusam, ditemani oleh Mario yang meratapi nasibnya di atas trotoar yang panas. Cerita kebohongan dan kesombongan mereka telah berakhir dengan kehancuran yang sangat sempurna. Dibayar tunai tanpa sisa oleh keadilan karma yang tidak pernah salah alamat. Ya,